man is part of nature, and his war against nature is inevitably a war against himself. Halo semua, kembali ke kuliah online Sosiologi Pertanian bersama saya Angga Dwiartama. Hari ini saya akan sedikit bercerita tentang isu lingkungan di dalam sosiologi, khususnya di dalam konteks sosiologi pertanian, sambil membuat yang namanya eco-brick, menggunting-gunting sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang untuk dimasukkan ke dalam botol. Isu lingkungan sudah menjadi warna yang cukup khas dari sosiologi pertanian di era tahun 70-an dan 80-an. Salah satu yang menjadi fondasi bagi diskusi pertanian ke arah ramah lingkungan dan isu-isu lingkungan yang terkait adalah sebuah buku yang ditulis oleh Rachel Carson. Rachel Carson adalah seorang marine biologist, tapi dia juga seorang aktivis lingkungan, dan dia sangat memperhatikan isu-isu lingkungan yang terjadi di tahun 50-an dan 60-an, di mana saat itu pertanian intensif, revolusi hijau menyebabkan dampak yang negatif terhadap lingkungan. Bukunya menarik, judulnya Silent Spring. Silent Spring artinya musim semi yang sunyi. Dan di buku itu, seperti disebutkan dalam judulnya, Rachel Carson bercerita tentang dampak dari penyemprotan pestisida DDT dan pertanian yang intensif, misalnya pupuk yang berlebih, yang menyebabkan banyak hewan-hewan yang menjadi korban, dan bukan hanya hama dan penyakit. Jadi misalnya serangga yang terekspos oleh DDT, kemudian dimakan oleh burung, dan burung itu kemudian mengakumulasi pestisida dan akhirnya menyebabkan kematian. We poison the caddisflies in a stream, and the salmon runs dwindle and die. We poison the gnats in a lake, and the poison travels from link to link of the food chain. We spray our elms, and the following springs are silent of robin song. Buku ini awalnya sebenarnya ya hanya curahan hati dari Rachel Carson yang sangat sedih dengan kondisi lingkungan. Tapi dalam 10 tahun ke depan, buku ini menjadi salah satu cornerstone atau buku penting yang membawa masyarakat ke arah satu transformasi yang baru. Di tahun itu juga sebenarnya ditandakan dengan banyak sekali hal-hal yang menjadi titik balik dari pertanian. Misalnya Rudolf Steiner, seorang filsuf dari Jerman, itu mengembangkan konsep yang disebut biodynamics, dan yang itu akan menjadi cikal bakal organik. Tahun 70-an akhirnya didirikan organisasi internasional untuk organik yang disebut dengan IFOAM. Tahun 60-an juga di Jepang, masyarakat konsumen Jepang mulai memiliki kekhawatiran terhadap isu-isu lingkungan, khususnya dengan terjadinya kasus Pinamata dan pertanian yang penuh pestisida misalnya, dan akhirnya mereka membentuk suatu organisasi koperasi yang disebut Teikei. Teikei itu kemudian akan menjadi cikal bakal apa yang disebut Community Supported Agriculture, satu bentuk skema pertanian berkelanjutan di mana konsumen terhubung langsung dengan petani. Tahun 80-an, seiring dengan atau berbarengan dengan gema dari buku Rachel Carson dan banyak pergerakan-pergerakan lain, digaungkanlah konsep yang disebut Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam laporan Brundtland. Dari sejak itu, tahun 90-an, gerakan-gerakan lingkungan semakin tumbuh semakin besar dan besar. Pertanian organik yang tadinya merupakan satu bentuk alternatif menjadi pertanian yang mainstream, dan isu-isu lingkungan semakin erat kaitannya dengan isu-isu pertanian. Jadi sosiologi pertanian itu sangat sangat sering kali bersentuhan dengan sosiologi lingkungan juga. Akhirnya tahun 2000-an yang kita rasakan sekarang, pertanian organik, permakultur, fair trade, slow food movement, banyak gerakan-gerakan transformasi sosial pertanian yang bergerak atas landasan isu lingkungan. Jadi sedikit saja pengantar tentang bagaimana isu lingkungan terintegrasi dengan isu-isu pertanian di dunia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.